Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat yang saya akan bahas melalui perspektif teori sosiologi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim, yaitu teori bunuh diri. Namun sebelum saya membahas fenomena tersebut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Yuliantieni dengan NIM 200603501010, pendidikan Sosiologi A, angkatan 2020, Universitas Negeri Makassar. Baik, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, saya akan masuk kepada pembahasan materi mengenai teori bunuh diri Emil Durkheim. Organisasi Kesehatan Dunia yang biasa kita sebut WHO mencatat setiap tahunnya hampir 800.000 nyawa di dunia melayang akibat bunuh diri. Seperti yang kita ketahui, bunuh diri merupakan fenomena yang dapat kita jumpai di mana saja. Selain itu, fenomena ini juga dapat terjadi pada setiap kalangan. Tidak peduli itu anak kecil, orang dewasa maupun orang yang tua. Seperti halnya fenomena bunuh diri yang terjadi di Sulawesi Selatan Luwu Timur, yang merupakan peristiwa yang telah merenggut nyawa pria 46 tahun yang tewas dikarenakan gantung diri. Dikabarkan sebelum bunuh diri, pria ini masih sempat curhat ke ibunya. Dari banyaknya peristiwa bunuh diri yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena ini terjadi karena dipicu oleh psikologi seseorang yang terganggu. Maraknya peristiwa bunuh diri yang diekspos oleh media massa belakangan ini sebenarnya bisa dijelaskan dari kacamata sosiologi. Ada banyak literatur sosiologi yang mengulas tentang fenomena bunuh diri di tengah masyarakat. Salah satu yang paling terkenal adalah Suicide pada tahun 1897 yang merupakan karya Emil Durkheim. Dia berpendapat bahwa bunuh diri dapat dipicu oleh penyebab psikologis, biologis, dan fisika kosmis yang terkadang tidak dapat dijelaskan secara eksakta. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, fenomena bunuh diri itu, kronologi pertamanya pasti individu yang bersangkutan memiliki problema sosial. Misalnya saja, konflik atau kesalahpahaman dengan keluarga, peer group, teman kerja, pacar, atau malah dengan bank atau debt collector. Lalu, masih dalam konteks sosial budaya, fenomena bunuh diri bisa juga disebabkan oleh aspek budaya, seperti yang terjadi di Gunung Kidul, di mana ada kepercayaan pulung gantung, yaitu kepercayaan bahwa jika pada suatu saat di sana terjadi angin besar dan suara burung bersaut-sautan, pasti ada pertanda ada yang bunuh diri. Nah, pandangan atau kepercayaan semacam itu lantas bisa mensugesti orang-orang yang sedang memiliki masalah. Misalnya saja saat melihat tanda-tanda seperti itu, mereka akan berpikir bahwa wah, sudah waktunya saya dipanggil, sehingga dia nekat bunuh diri karena dipicu adat yang berkembang. Secara garis besar dari perspektif sosiologis, aksi bunuh diri dilakukan oleh orang-orang yang terkucil atau terlepas dari interaksi sosial, yang mungkin karena keluarganya tidak peka melihat ada anggotanya yang gelisah, sering merenung dan mengurung diri. Akibatnya, dia menjadi terkucil karena tidak bisa meminta pendapat orang lain atau berdiskusi untuk mencari solusi. Penyebab lain dari sebuah fenomena bunuh diri yaitu perubahan lingkungan budaya dan ekonomi di era digital. Sekarang ini, fasilitas dan standar gaya hidup semakin meningkat, sehingga tidak semua orang bisa mencapai kondisi yang diharapkan atau yang dicapai oleh orang lain. Misalnya saja yang dapat kita lihat, ketika ada orang yang melihat tetangganya punya harta, itu bisa mempengaruhi kondisi psikisnya, seperti iri dan dengki. Saat ini, lingkungan sosial menuntut masyarakat untuk memiliki dan menginginkan hal yang lebih. Nah, mereka yang terengah-engah dengan tuntutan sosial tersebut akhirnya memilih untuk meminjam uang atau berutang. Banyak dari orang-orang yang berutang yang selalu tidak sanggup melanjutkan pembayaran utangnya, sehingga pada ujungnya dia dikejar-kejar oleh rentenir atau tagihan yang akhirnya membuat mereka depresi. Tak jarang juga akhirnya mereka lari dari masalah dengan cara bunuh diri. Dilihat dari perspektif di atas, maka muncul pertanyaan, secara sosiologis, apa yang bisa dilakukan untuk menekan tren bunuh diri di kalangan masyarakat pada era digital? Sekali lagi, bunuh diri terjadi ketika seseorang tidak mampu berinteraksi atau tercerabut dari lingkungan sosialnya. Maka dari itu, lingkungan sekitarnya lah yang harus aktif. Keluarga,
lingkungan sekolah dan pendidikan, serta lingkungan kerja harus peka terhadap perubahan-perubahan perilaku seseorang. Pada umumnya, orang yang ingin bunuh diri tidak mungkin spontan. Pasti semua ada prosesnya. Misalnya saja, dia terlihat tidak doyan makan, sering merenung atau mengurung diri, atau tidak bisa istirahat dengan nyenyak. Gejala-gejala itu yang harus segera ditangkap oleh orang-orang di sekitarnya, agar bantuan bisa diberikan sedini mungkin. Sebab jika stres ringan dibiarkan begitu saja, bisa berujung pada depresi, sehingga sementara itu depresi yang berkelanjutan akan berujung pada perilaku yang tidak terkendali, dan bisa membuat seseorang melakukan bunuh diri. Nah, sekian dari pembahasan saya mengenai fenomena bunuh diri yang marak terjadi di masyarakat. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat besar bagi penontonnya dan menambah wawasan bagi pendengar maupun saya sendiri. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing saya dan juga support dari teman-teman maupun keluarga. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.